الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran pengembangan pendidikan agama Islam pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Meskipun di tengah pandemi yang masih melanda dan mengancam kehidupan umat manusia, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi fikih yang akan kita pelajari pertama di semester genap ini yakni adalah tentang fikih sholat, yang mana secara bahasa sholat berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna adalah sebuah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perintah sholat di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Materi pertama yang akan kita pelajari dalam fikih sholat adalah tentang syarat sahnya sholat. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang menentukan kesahan sholat seseorang sebagaimana rukun. Namun perbedaannya, syarat adalah segenap sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Sementara rukun adalah segenap sesuatu yang harus dipenuhi pada saat sholat itu dilaksanakan. Namun kedua-duanya, syarat dan rukun harus terpenuhi demi kesahan sholat. Jika tidak dipenuhi salah satunya atau tidak dipenuhi sebagian daripada syarat atau rukun, maka sholat tidak bisa dianggap sah. Karena itu, sah dan tidaknya sholat sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun sholat. Di dalam kitab Syafi'iyah, syarat sah sholat sendiri ini ada 8, di mana yang pertama adalah suci dari 2 hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar. Perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar, kalau hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk melaksanakan wudhu seperti halnya buang angin ataupun kencing. Sementara hadas besar sendiri adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi besar seperti halnya junub, haid, nifas, dan melahirkan. Penting sekali saat kita harus menjaga kesucian kita atau taharah itu daripada hadas kecil dan besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau itu tidak akan menerima sholat tanpa taharah atau bersuci, dan sedekah dari hasil menipu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat sah sholat yang kedua yaitu suci dari najis, baik dalam pakaian, badan, atau tempat seorang melaksanakan sholat atau tempat sujud. Yang dimaksud dengan najis tersebut adalah najis yang la yu'fa anhu atau tidak bisa dimaklumi menurut syariat. Tidak sah sholat seseorang dalam keadaan badan, pakaian, dan tempat sholatnya terkena najis. Rasulullah SAW bersabda, "Sucilah bekas air kencing, karena kebanyakan azab kubur itu karena masalah itu." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang menjadi syarat sah sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Adapun batasan untuk menutup aurat ini, yakni adalah sekiranya kulit seseorang tidak dapat dilihat oleh mata orang lain. Namun ada perbedaan batasan aurat di dalam sholat bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aurat bagi laki-laki yang wajib ditutup adalah anggota badan yang di antara pusar sampai dengan lutut. Sementara aurat bagi perempuan yang wajib ditutup ketika sholat adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka orang yang hendak melaksanakan sholat harus menutup auratnya meski sholat tersebut dilakukan pada saat malam hari atau berada dalam kegelapan atau di tempat yang sepi. Dan disunahkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian
dengan pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Kemudian yang menjadi syarat sah sholat yang keempat yakni adalah menghadap kiblat. Kewajiban menghadap kiblat pada saat seseorang melaksanakan sholat berdasarkan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menghadap kiblat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, yang menjadi syarat sah sholat yang kelima ini adalah seseorang sah sholatnya apabila ia melaksanakan sholat tersebut masuk dalam waktu sholat. Contoh, kalian akan melaksanakan sholat zuhur, maka ketika kalian akan melaksanakan sholat zuhur harus sudah masuk waktu sholat zuhur. Jangan sampai ketika kalian mau melaksanakan sholat zuhur ternyata azan zuhur belum dikumandangkan atau belum masuk waktu zuhur, ataupun sebaliknya kalian akan melaksanakan sholat asar ternyata belum masuk waktu asar, masih berada dalam waktu zuhur. Kemudian syarat sah yang keenam adalah kalian harus mengetahui tentang kefarduan sholat atau mengetahui rukun-rukun sholat, yang artinya bahwa sholat 5 waktu itu diketahui dan diyakini sebagai sholat yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Syarat yang ketujuh adalah tidak meyakini bahwa sholat fardu itu sebagai pekerjaan yang disunahkan. Kenapa demikian? Karena sholat fardu itu jelas yang namanya fardu itu adalah wajib. Maka tidak boleh kita bertekad atau meyakinkan diri kita bahwa yang kita lakukan itu adalah sunnah. Maka kalau seperti itu maka sholatnya tidak sah. Dan yang terakhir, syarat sah sholat adalah yang kedelapan adalah menjauhi segala sesuatu yang membatalkan sholat. Anak-anakku, mungkin itu penjelasan dari Bapak tentang syarat sah sholat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke fardu sholat. Sebagai penutup dari Bapak, silakan kalian untuk membuat rangkuman dari apa yang telah Bapak jelaskan. Silakan untuk ditulis di buku catatan, kemudian kalian foto dan kirimkan bukti foto tersebut ke WA Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga kalian, semoga kalian dimudahkan dalam setiap urusan, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.